Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Zulaika Sulistioning Tias dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan presentasi online. Perkenalkan, kami dari kelompok B3B yang beranggotakan kelompok 1. Renita Pramesti Ardita Putri, 2. Vianita Devi, 3. Silmi Fuji Lestari akan melakukan presentasi online dengan judul Pemeriksaan Urin, HCG, pH, dan kejernihan urin. Perkenalkan, saya Vianita Devi akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Baiklah, untuk rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita buka presentasi online dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dan penyajian materi. Untuk Saudari Renita Pramesti Ardita Putri dan Silmi Fuji Lestari, saya persilahkan untuk membacakan materi. Pemeriksaan urin HCG, pH dan kejernihan urin. Urin atau air seni maupun air kencing adalah cairan sisa yang diekstraksikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekstraksi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin tidak hanya dapat memberikan fakta-fakta tentang ginjal dan saluran urin, tetapi juga mengenai faal berbagai organ dalam tubuh, seperti hati, saluran empedu, pankreas, korteks adrenal, dan lain-lain. Urin normal berwarna jernih transparan. Warna kuning muda pada urin berasal dari zat bilirubin dan biliverdin. Urin normal manusia terdiri dari air, urea, asam urat, amonia, kreatinin, asam laktat, asam fosfat, asam sulfat, klorida, dan garam. Sedangkan pada kondisi tertentu dapat ditemukan zat-zat yang berlebihan, misalnya vitamin C dan obat-obatan. Tujuan pemeriksaan urin HCG: 1. Memastikan seseorang sedang hamil atau tidak. 2. Bagian dari tes kelainan kehamilan seperti kehamilan ektopik dan kehamilan molar. 3. Membantu mendiagnosis kanker rahim. 4. Memeriksa dan memantau kehamilan yang dicurigai mengalami keguguran. 5. Memantau kondisi wanita. Tujuan pemeriksaan urin pH yaitu untuk mendeteksi penyakit yang berhubungan dengan kelainan kadar asam di tubuh. Selain itu, kadar pH urin yang terlalu asam atau terlalu basa juga akan memengaruhi tingkat risiko Anda terkena batu ginjal. Tujuan pemeriksaan kejernihan urin yaitu untuk menentukan apakah urin tersebut keruh pada dikeluarkan atau setelah didiamkan. Pemeriksaan HCG, alat tambahan yang diperlukan. Yang pertama adalah test pack. Test pack sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada test pack strip, yaitu alat deteksi kehamilan berupa strip plastik. Terus ada pregnancy
case test, yaitu alat tes kehamilan berupa stick yang digunakan dengan cara meneteskan urin pada alat tersebut. Terus ada tes pack digital. Alat ini memiliki bentuk berupa stick dengan ujungnya yang dapat dipasang strip untuk menyerap urin. Terus bahannya sampel urin dan wadah penampung. Cara kerja. Pemeriksaan HCG dengan sampel urin perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, sebaiknya sampel urin yang digunakan berasal dari air kencing pertama di pagi hari saat jadwal pemeriksaan. Yang kedua, selain urin pagi hari, urin dari 4 jam setelah buang air kecil terakhir juga bisa digunakan. Langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan penampung sampel urin yang digunakan bersih dan kering. Yang kedua, letakkan penampung tersebut di dekat kemaluan tepat mengenai aliran air kencing. Yang ketiga, jangan biarkan ujung penampung menyentuh area kelamin. Yang keempat, jagalah sampel urin dari percikan air dan zat asing lainnya seperti tisu, rambut kemaluan, kotoran, dan darah. Yang keempat, tutup penampung dengan hati-hati dan bawalah ke laboratorium. Keenam, usahakan membawa sampel urin tersebut dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang ketujuh, bila terlambat, simpan sampel di kulkas atau ulangi proses pengambilan sampel pada hari berikutnya. Cara membaca hasil. Hasil positif atau garis 2 menandakan bahwa terdapat hormon HCG dalam urin ataupun sedang hamil. Namun jika hasilnya negatif atau garis 1 menandakan bahwa tidak terdapat hormon HCG dalam urin, maka tidak dinyatakan hamil. Selanjutnya adalah pemeriksaan pH. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, wadah carik celup sebagai standar warna. Kedua, Clinitex status urisi 1100 atau alat baca urin lainnya. Ketiga, urin kontrol level 1 dan level 2. Keempat, sampel urin. Kelima, reagen carik celup 7 indikator. Cara kerja. Yang pertama, basahi seluruh permukaan reagen carik dengan sampel urin dan tarik dengan segera. Kelebihan urin diketuk pada bagian bibir wadah urin. Yang kedua, kelebihan urin pada bagian belakang carik dihilangkan dengan cara menyimpan carik tersebut pada kertas agar menyerap urin di bagian tersebut. Cara membaca hasil. Peganglah carik secara horizontal dan bandingkan dengan standar warna yang terdapat pada label wadah carik. Dan catat hasilnya dengan waktu seperti yang tertera pada standar carik. Perhatikan waktu reaksi untuk setiap item. Hasil pembacaan mungkin tidak akurat jika membaca terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang terakhir adalah pemeriksaan kejernihan urin. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, cover glass atau deck glass. Terus yang kedua, object glass. Yang ketiga, mikroskop. Yang keempat, centrifuge. Yang kelima, tabung centrifuge. Nomor 6, pipet tetes. Dan terakhir nomor 7, sampel urin. Cara kerjanya, kocok botol penampung urin supaya sedimen bercampur dengan cairan atas dan ukur pH urin. Terus, masukkan urin sebanyak 7-8 ml ke tabung centrifuge. Selanjutnya, pusing tabung centrifuge dengan alat centrifuge dengan kecepatan 1500 hingga 2000 rpm dalam waktu 5 menit. Buang cairan atas hingga suspensi sedimen tinggal 0,5 mili. Selanjutnya, kocok tabung supaya meresuspensikan sedimen. Teteskan 1 tetes urin di atas objek glass. Periksa di bawah mikroskop dengan lensa objektif 10 kali, kemudian 40 kali. Cara membaca hasilnya. Cara melaporkan pemeriksaan sedimen urin. Yang pertama, leukosit dan eritrosit dilaporkan jumlah rata-rata per LPB atau lapang pandang besar dengan objektif 40 kali.
Yang kedua, epitel dan silinder dilaporkan jumlah rata-rata per LPK dengan objektif 10 kali. Yang terakhir adalah unsur-unsur lain dan kristal-kristal dilaporkan per LPK dengan keterangan negatif 1, maka tidak ada unsur-unsur atau kristal-kristal di dalamnya. Positif 1, maka ada unsur-unsur. Positif 2, banyak unsur-unsur lain dan kristal-kristal. Positif 3, banyak sekali terdapat unsur-unsur lain ataupun kristal-kristal. Baik teman-teman, demikian pembacaan dan penyampaian materi yang telah dilakukan kelompok kami, kelompok B3B. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk menyebutkan nama, NIM, dan kelompok. Apabila tidak ada pertanyaan, maka saya sebagai moderator akan menutup presentasi dari kelompok kami. Demikian tadi presentasi dari kelompok B3B. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.